abad pertengahan adalah bagian waktu yang seringkali dikenang sebagai zaman kegelapan. Zaman ini ditandai dengan adanya kejatuhan Kekaisaran Romawi, perkembangan pemikiran filsafat, hingga zaman kebangkitan. Di antara zaman tersebut, terdapat suatu kekaisaran sebagai pengganti Kekaisaran Romawi, yakni Kekaisaran Romawi Suci, yang nantinya akan mengalami kejatuhan ulang. Pada masa kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci ini, berkembang suatu pemikiran tentang konsep universal di dalam suatu yang partikular. Di dalamnya juga banyak terjadi perdebatan oleh beberapa tokoh terkait dengan universalisme. Sehingga di dalam penjelasan ini akan disajikan alasan kejatuhan Kekaisaran Romawi Suci, universalisme, permasalahan di dalamnya, serta para tokoh yang terkait di dalamnya. Kekaisaran Carolingian atau Kekaisaran Romawi Suci adalah sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh seorang raja bernama Charlemagne atau Charles Magnus. Charlemagne dimahkotai oleh Paus Leo III pada tanggal 25 Desember tahun 800. Setelah Charlemagne wafat, ia digantikan oleh putranya, yakni Louis the Pious. Louis memiliki 3 orang putra yang nantinya akan mengawali perpecahan dan kejatuhan dari Kekaisaran Romawi Suci. Semasa hidupnya, Louis memilih Lothar, putra yang paling tua, sebagai penerusnya kelak, dan ia dijadikan sebagai co-empire atau pembantu kaisar, sehingga ia memiliki kekuasaan atas kekaisaran. Namun, Lothar melakukan beberapa pelanggaran sehingga beberapa kekuasaannya dicabut dan dibatasi. Namun setelah Louis wafat, Lothar kembali mencoba untuk mengambil kembali kekuasaannya, dan ini ditentang oleh 2 saudaranya, yakni Louis di Jerman dan Charles di Kota. Lalu terjadilah perang saudara di antara ketiga cucu Charlemagne tersebut. Perang ini dapat selesai setelah dilakukan perjanjian, yakni Treaty of Verdun. Namun perjanjian ini tidak menyelesaikan apapun sebenarnya, karena pada akhirnya kekaisaran tersebut akan tetap terpecah menjadi banyak bagian dan akhirnya jatuh. Selain pertikaian di antara ketiga cucu Charlemagne, menguatnya bangsawan lokal juga turut menjadi sebab dari kejatuhan Kekaisaran Carolingian atau Kekaisaran Romawi Suci. Hal ini disebabkan oleh karena bangsawan lokal tersebut tidak lagi mendukung kekaisaran, karena kekaisaran tidak lagi memberi hadiah kepada para kaum bangsawan tersebut. Kekaisaran sendiri tidak lagi memberi hadiah karena mereka tidak lagi melakukan perluasan wilayah dan tidak dapat memberikan hadiah tanah sebagai ganti dukungan kepada mereka. Tak hanya itu, serangan dari bangsa asing seperti kaum Muslim dan kaum Hungaria serta bangsa Viking juga turut memperparah kondisi tersebut, sehingga kekaisaran ini jatuh pada tahun 888 dan Charles digendut sebagai raja terakhir. Disinilah akhir dari eksistensi Kekaisaran Carolingian atau Kekaisaran Romawi Suci ini. Universalisme. Pandangan universal adalah sebuah pandangan bahwa suatu konsep atau properti dapat dikenakan pada berbagai macam hal yang partikular. Dengan kata lain, universal adalah suatu kualitas atau relasi yang ditemukan dalam 2 atau lebih entitas. Nah, untuk dapat memahami universalisme, berikut beberapa pandangan yang membahas tentang universalisme. Yang pertama ada Platonic Realism.
Platonic realism adalah pandangan bahwa konsep universal suatu hal ada secara terpisah dan melampaui yang ada pada entitas real. Nah, kita bisa melihat dasar pemikirannya misalnya dalam konsep dunia Plato dengan konsep dunia ide dan dunia fisiknya. Lalu ada Aristotle realism. Aristotle realism adalah pandangan bahwa yang universal sebagai suatu kualitas dalam sesuatu dan setiap individu lainnya. Sehingga yang universal dapat diketahui melekat pada suatu objek. Karena yang universal menjadi sifat esensial dari suatu objek. Nah, dasar pemikirannya adalah di konsep forma materia yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, kemudian ada yang namanya ultra realism atau exaggerated realism. Nah, ultra realism atau exaggerated realism ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa sebuah hal dalam satu spesies yang sama, misalnya manusia, semuanya sama secara substansi. Yang membedakan adalah aksidennya. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam kasus kelahiran. Nah, dalam kelahiran maka itu artinya Tuhan menciptakan aksiden baru dari satu substansi manusia yang sudah ada sebelumnya. Sehingga Tuhan hanya menciptakan aksiden, sedangkan substansinya tetap sama. Nah, konsekuensi dari pandangan ini adalah semua yang ada di dunia ini sebenarnya berasal dari yang satu. Yang membedakan hanyalah aksidennya. Nah, teori ini dicetuskan oleh Odoardus dari Orleans. Masalah universal. Masalah terkait universal diawali dengan komentar Boethius terhadap Isago. Di dalam komentarnya ini, ia membahas tentang genera dan spesies yang merupakan suatu entitas subsisten atau hanya sebuah konsep. Jika kedua hal tersebut benar-benar ada, apakah termasuk material atau imaterial? Apakah merupakan objek sensibel atau tidak? Sehingga komentar ini mengarah pada universal yang dibahas pertama kali. Universal yang dimaksud oleh Boethius adalah tentang bagaimana seseorang manusia memandang sebuah pohon apel, sehingga sudah jelas bahwa yang dipandang adalah pohon apel, di mana pohon apel menunjukkan genus dan apel menunjukkan spesies. Namun nyatanya, banyak objek lainnya yang termasuk dalam pohon apel. Artinya, objek di sekitar kita yang ditunjuk bersifat individual, sedangkan konsep tentang objek tersebut bersifat umum atau universal. Sehingga, secara sederhana, permasalahan dari universal ini adalah karena konsep-konsep yang diterapkan pada banyak hal partikular menjadi tidak jelas. Universalisme dianggap tidak dapat menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dari suatu konsep, ide, atau kata. Ide universal dianggap terlalu abstrak karena tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Anselmus adalah seorang uskup dari Canterbury. Ia lahir di Aosta, Italia sekitar tahun 1033. Ia dipilih sebagai uskup agung Canterbury oleh Raja William yang kedua. Namun, di antara mereka terjadi perselisihan terkait dana yang harus diberikan gereja untuk peperangan yang dilakukan oleh William. Nah, karya-karya yang terkenal pada masa hidupnya antara lain De Grammatico yang banyak membahas tentang subjek, tentang substansi dan accidentia, Monologia, lalu ada De Veritate, De Libertate, Ad Litii, dan De Fide Trinitatis, serta masih banyak karya terkenal lainnya. Terkait dengan universal, Anselmus menjelaskan mengenai Trinitas bahwa Allah memiliki hanya satu substansi, namun dengan 3 persona masing-masing yang berbeda. Nah, Anselmus membuat garis pembatas antara ketika kita membahas tentang individu manusia dengan ketika kita membahas Allah. Anselmus berpegang teguh bahwa ketika kita membahas tentang 3 individu manusia, maka ada substansi umum yang sama, yaitu kemanusiaan atau spesies manusia, atau substansi kedua, yaitu manusia. Nah, namun di antara 3 individu itu masing-masing memiliki substansi primer yang unik dan berbeda, sehingga satu sama lain tidak dapat ditukar-tukar.
Nah, sedangkan kalau kita membahas Allah, maka ada 3 persona yang berbeda. Namun, hanya ada satu substansi kealahan yang tidak dapat dipecah-pecah menjadi 3. Seperti misalnya pada kasus manusia individu tadi. Sehingga ada garis batas pembeda ketika kita membahas manusia dengan Allah. Nah, terkait dengan universal ini pula, Anselmus menanggapi pandangan Roscellinus terhadap Trinitas. Ia mengatakan bahwa ada 3 Allah yang berbeda. Karena ada 3 persona, berarti ada 3 substansi. Nah, di dalam tanggapannya tersebut, ia menduga bahwa terdapat kesalahpahaman terkait pemaknaan akan persona, substansia, dan esensia, khususnya dalam karya Agustinus mengenai Trinitas. Roscellinus adalah seorang filsuf dan teolog Prancis yang lahir pada tahun 1050 di kota Compiègne, Prancis. Roscelin dikenal sebagai pencipta sebuah pandangan ekstrim tentang individualisme atau nominalisme. Di dalam pandangan tersebut, ia mempercayai bahwa konsep universal adalah tidak lebih dari sekedar ekspresi verbal. Selain itu, ia juga berpandangan bahwa Allah Tritunggal adalah 3 Allah yang berbeda dalam pribadi yang terpisah. Pandangan ini agaknya mengarah pada keyakinannya pada individualisme atau nominalisme, yang juga membuatnya ditandai sebagai sesat oleh gereja masa itu. Pandangannya ini juga akhirnya didebat oleh Anselmus dengan pandangannya tentang ultrarealisme. Peter Abelard atau Peter Abelardus adalah seorang filsuf skolastik Prancis abad pertengahan, ahli logika terkemuka, teolog, guru, musisi, komposer, dan penyair. Ia lahir sekitar tahun 1079 dan wafat pada tahun 1142. Ia adalah seorang murid dari Roscellinus dan William dari Chambeaux. Ia menyatakan pandangan yang ekstrim tentang nominalisme, yakni only particular exists. Dari hal tersebut, ia ingin menunjukkan bahwa yang ada hanyalah hal partikular dan individual, sedangkan hal universal dan abstrak tidak ada. Ia dianggap sebagai penemu nominalisme dengan mengklaim bahwa yang universal adalah sebuah nama atau kata penting. Dengan kemampuan logikanya, ia mematahkan argumen gurunya, William, dan mengatakan sebuah perumpamaan bahwa jika Plato dan Socrates memiliki substansi yang sama, maka Socrates adalah juga Plato, dan ia harus ada di 2 tempat yang sama. Pandangan seperti ini agaknya menjurus pada panteisme yang menganggap keseluruhan ciptaan memiliki substansi yang sama dengan Allah, karena Allah sendiri adalah substansi. Namun berbeda dengan Roscellinus, gurunya, ia menggunakan logika dan dialektikanya untuk menjelaskan konsep Trinitas yang mengemukakan pemahamannya akan persamaan dan perbedaan untuk menjelaskan Trinitas. Kendati demikian, meskipun penjelasannya tentang Trinitas ingin menyangkal pemahaman menyimpang Roscelin gurunya, Abelard juga dicap sesat oleh gereja. John of Salisbury. John of Salisbury adalah salah satu filsuf terkemuka pada abad ke-21 yang berkontribusi pada pengembangan politik dan filsafat moral, serta teori pendidikan abad pertengahan dan pendidikan ekstensif yang ada di Paris. Ia juga seorang uskup dari keuskupan Chartres. Tentang universal, ia berpendapat bahwa pandangan ultrarealisme adalah tidak benar dan justru kontradiktif dengan ajarannya Aristoteles. Menurut dia, genera dan spesies bukanlah benda, namun forma yang ada di dalam pikiran yang digunakan untuk membandingkan persamaan-persamaan benda, mengabstraksikannya, dan mempersatukannya dalam konsep universal. Nah, konsep universal ini adalah konstruksi mental atau yang ia sebut sebagai figurita rationis yang tidak berada di dunia nyata, namun merupakan abstraksi dari benda-benda yang ada. Karena konsep ini merupakan abstraksi,
Meski benda ini tidak ada di dunia nyata, namun konsep ini tidak sepenuhnya lepas dari objektivitas dan hubungannya dengan objek yang nyata. Pandangan universalisme masih sengit diperdebatkan hingga saat ini. Perdebatannya sungguh pelik, sehingga perlu logika dan pemahaman yang mendalam tentang konsep substansi untuk memahami konsep universalisme ini. Diharapkan dengan memahami konsep universalisme ini, kita dapat memahami dan melihat realitas alam dengan sungguh terbuka secara universal dan tidak terkotak-kotak saja dalam satu bagian sempit. Dengan begitu, kita dapat memahami realitas kita secara lebih sempurna. Saya Axel Christian Kurniawan. Saya Ricky Adityanto. Terima kasih.